Kalau apps yang terakhir aku buat itu namanya Hero. Dia aplikasi untuk ngebantu teman tuli untuk bisa mendengar dan juga untuk bisa konversasi apa sih namanya, berkomunikasi dengan teman dengar menggunakan aplikasi itu. So far tuh udah ada 1.200 yang pakai. 1.200. Kalau berdasarkan data dari App Store ya. Aha. Aku biasa sama tim aku juga kadang kayak ikut-ikut acara komunitas atau apa untuk kadang kita juga ngajakin mereka untuk coba ini yuk, coba ini kayak gitu sih. Karena kan kita satu tim juga butuh teman-teman yang lain untuk Betul. bisa empower supaya bisa memberikan impact ke satu Indonesia ini kan. Karena aku bikin aplikasi yang benar-benar ngebantu orang lain. Makin kesini tuh makin banyak banget perempuan tuh yang berani. Banyak banget perempuan yang berani untuk ikut, untuk berpartisipasi ke dalam kayak misalnya untuk membuat sesuatu yang impactful untuk Indonesia, untuk komunitas, untuk orang lain gitu. Aisyah Widya Nur Sadrina. Yes. Rina panggilannya? Enggak. Panggilannya apa? Aisyah. Ya luar biasa sekali, lembut gitu kalau di balik nama ya. Dari Kenapa namanya. nggak panggil Aisyah Widya Nur Sadrina? Kenapa dipanggilnya Aisyah? Widya kan bisa. Ada beberapa temanku yang manggil Widya, cuma karena nama depan aku Aisyah, jadi pada manggilnya Aisyah. Oh, gitu. Oke. Yes, Aisyah, pengen denger dong ceritanya kamu ini siapa sebenarnya sih? Cerita background kuliah atau Ya, sekarang kegiatannya apa? kerja? Kerja di Apple Developer Academy. Oke. Yang awalnya sebenarnya? Awalnya tuh aku student di akademi. Tahun 2019 baru lulus di Januari 2020 tahun lalu. Terus Agustus 2020 aku diangkat jadi junior project manager di akademi. Sekarang aku nge-handle 3 akademi di Indonesia. Cerita sedikit dong tentang Apple Developer Academy itu apa? Apple. Kayaknya ada hubungan dengan Apple itu sendiri? Ada. Ada. Jadi Apple Developer Academy itu inisiatif dari Apple untuk ngebantu kayak mahasiswa, students atau siapapun itu yang tertarik sama coding. Ini tuh programnya 10 bulan untuk belajar coding, belajar desain. Tapi dia bukan cuma coding sama desain aja, dia tuh lebih dari itu. Pokoknya kita untuk nge-handle, untuk membuat sebuah aplikasi, untuk mengatasi sebuah masalah dengan aplikasi gitu. Dengan membuat aplikasi. Jadi latar belakangnya masalah dulu, baru bikin something yang akhirnya bisa memberikan atau manfaat, betul. Memberikan satu solusi terhadap masalah itu sendiri. Yes, jadi kita nggak bisa bikin aplikasi sembarangan aplikasi. Kita tuh berawal dari masalah semua. Nah, terus dari solusinya itu kita bikin aplikasi. Memang Aisyah banyak masalah? Bukan masalah aku, masalah kayak di komunitas di mana. Oh gitu, dikira banyak masalah. Enggak dong. Masalah kok larinya ke Apple Developer Academy gitu kan. Masalah kan bisa aja masalah kesehatan. Betul. Masalah pacar. Udah punya pacar? Atau masalah yang lain gitu kan. Oh ini ketemu masalah, akhirnya masalah itu kita bikin aplikasi. Yeah. Wow, menarik sih. Sebenarnya ini menjadi satu hal yang sekiranya nggak semua orang dapat kesempatan itu, benar ya? Yes. Apple Developer Academy di Binus kan? At Binus kan? Iya, gitu betul. Ya. Ini menjadi salah satu hal yang sekiranya kesempatan ini nggak akan semua dapat, apalagi ada Apple-nya gitu ya. Iya, apalagi Apple. Justru itu awalnya kenapa aku tertarik. Oke. Karena Apple-nya. Oke, berbicara dari yang sebelumnya. Sebenarnya bicara sebelum kita bicara tentang hal itu lebih panjang lagi ya. Sebenarnya apa sih moto hidup Aisyah ini? Moto hidup aku kayaknya selalu berubah deh. Selalu berubah? Selalu berubah. Untuk sekarang, don't be afraid to fail. Artinya? Jangan takut untuk gagal. Karena ini notes to myself ya. Karena aku selalu takut gagal, aku selalu takut untuk membuat kesalahan. Tapi kayak semenjak di Binus, semenjak di Apple juga itu orang-orang selalu supportive banget sama aku. Jadi kalaupun misalnya aku gagal tuh orang-orang nggak pernah kayak ngejudge gitu. Oke. Jadi selalu didukung, dibantuin. Makanya terutama untuk Binusian ya, karena masih pada belajar kan. Jangan takut untuk membuat kesalahan, jangan takut untuk gagal, karena kalian masih punya dosen yang bakal ngebantu kalian. Jadi kesuksesan itu bukan dari diri sendiri loh. Artinya harus ada support system yang membangun itu ya. Iya. Baik mentor, dosen, teman, lingkungan. Menurut aku gitu sih. Gitu ya. Karena menurut aku kita nggak bisa jalan sendiri juga sih. Kalaupun bisa juga susah. Kayak susah gitu. Susah banget ya. Aku. Susah banget ya.
Nah, eh kenapa Aisyah saya undang di sini? Kenapa tuh? Karena ada sesuatu yang menarik dari Aisyah itu sendiri. Apa tuh, Kak? Dan ini sangat relevan dengan apa yang sebenarnya BINIS juga lakukan gitu ya. Bicara tentang bagaimana mengempowering orang-orang di sekitar. Ya kita tadi bicara tentang masalah tadi kan. Banyak masalah di lingkungan yang sebenarnya kita bisa memberikan satu solusi. Nah, sebelum masuk apa solusinya, sebenarnya apa sih yang dilihat di kacamata Aisyah bahwa lingkungan masyarakat atau seperti apa sih yang mungkin Aisyah bisa lihat gitu ya, sehingga nanti ujung-ujungnya nanti wah ini harus diberikan solusi nih gitu. Kalau itu kayaknya di Indonesia ini banyak banget macam-macam kayak keunikannya, masalahnya, problem, terus concern orang-orang juga. Kalau dari aku itu makanya aku selalu nge-research sih. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh aku selalu, misal aku kepo sama sesuatu, aku selalu research dulu, terus dari situ juga baru nih kepikiran untuk mau bikin apa sih, apa yang bisa kita bikin untuk ngebantu mereka. Oke. Gitu. Jadi apakah memang itu sesuatu yang terpanggil dalam dirinya Aisyah? Iya, empatinya. Empati itu. Dan itu ada di dalam dirinya Aisyah. Menurut aku ada. Dan yang akhirnya terbangun untuk bisa memberikan satu solusi terhadap hal-hal yang mungkin sekitar Aisyah lihat gitu ya. Empati itu penting banget sih menurut aku. Kalau dari yang apps Aisyah buat, apa sih yang melatar belakangnya itu? Kalau apps yang terakhir aku buat itu namanya Hero. Dia aplikasi untuk ngebantu teman tuli untuk bisa mendengar dan juga untuk bisa berkonversasi dengan teman dengar menggunakan aplikasi itu. Jadi itu awalnya itu kami bertujuh itu punya ide masing-masing. Nah, habis itu temanku itu ada satu orang yang ikut volunteer. Nah, di volunteer itu dia ketemu sama 2 orang teman tuli. Terus setelah itu kita ngedatengin satu tempat, namanya, boleh disebutin nggak sih? Boleh. Oke, namanya Kopi Sunyi di daerah Fatmawati. Itu karyawannya ada yang teman tuli. Nah, terus emang banyak orang yang teman-teman disabilitas datang ke situ. Terus ya udah kita interview gitu, terus kita ngerasa kesulitan aja ngobrol sama mereka. Jadi kita ngobrol, kita ketik di laptop, terus kita balikin ke mereka, terus bolak-balik itu. It takes long of time. Terus ya udah dari situ kita ngerasa kok susah banget, agak susah karena kami nggak bisa bahasa isyarat kan. Terus ya udah akhirnya gimana caranya supaya kita bisa ngobrol sama mereka lebih mudah lagi. Terus sudah kepikiran deh untuk bikin aplikasi. Buat sesuatu untuk bisa mempermudah, nggak cuma kita doang tapi mereka juga untuk bisa kebantu. Oke. Sejauh ini kalau melihat dari hasil risetnya, banyakkah yang orang-orang seperti itu gitu ya, yang justru kalau mungkin Aisyah lihat bahwa terutama nggak hanya di Jakarta, di Indonesia sendiri, banyak yang memang tidak mendapatkan solusi seperti itu ya. Solusinya tuh menurut aku solusinya selalu ada, cuma eksekusinya kadang susah. Jadi kepikiran untuk membuat solusi untuk ngebantu, cuma pas eksekusi itu mereka bingung gimana harus ngebantunya. Oke. Jadi kalau misalnya tadi ya, kenapa harus tunanetra itu gitu ya? Artinya apakah memang dari hasil risetnya bahwa banyak juga nih orang-orang atau penyandang tunanetra yang belum terbantu, bahkan berkomunikasi dengan orang yang mungkin normal itu sangat sulit gitu. Makanya akhirnya apps ini diciptakan tidak hanya sekedar membantu di daerah tersebut, tapi memang ini bisa bermanfaat buat bahkan justru buat bangsa ini atau buat negara ini gitu ya. Kalau dari riset yang pernah aku lakuin tuh sebenarnya kan disabilitas ada beberapa ya, ada yang tunanetra, yang ada tunarunggu juga. Nah, kalau tunanetra itu sebenarnya udah mulai banyak aplikasi untuk ngebantu mereka. Karena terus kalau misalnya untuk teman tuli itu agak sulit sih. Tapi kalau ya banyak, tapi keunikan dari Hero Apps ini apa? Karena bisa ngedeteksi bahasa isyarat. Oh gitu. Oke. Kita ngegunain machine learning, terus jadi kalau misalnya, jadi berdasarkan riset tuh mereka lebih nyaman untuk berbicara pakai bahasa isyarat. Nah, terus terus karena kita kan nggak bisa bahasa isyarat, jadi kita rencana mau bikin kayak gimana caranya supaya aplikasi kita bisa membaca bahasa isyarat itu. Oh, oke. Dari situ yang akhirnya ya mungkin nggak tahu,
sejauh ini sudah diaplikasikan atau? Sudah bisa, cuma masih belum terlalu akurat sih. Belum terlalu Jadi akurat. kan karena bahasa isyarat ada banyak banget tuh Kak. Nah di Indonesia pun ada Bisindo, ada Sibi. Dari Jakarta atau Jawa aja beda bahasa isyaratnya. Untuk sekarang kita makainya Bisindo. Cuma masih beberapa aja sih, paling alfabet sama kayak misalnya nama saya siapa, kayak gitu aja sih. Gitu. Punya mimpi besar nggak sih bagaimana Hiro ini bisa membantu tadi kan kalangan tuna netra itu sendiri? Apa yang diharapkan dengan apps yang diciptakan ini sih? Aku berharapnya bisa dipakai nggak cuma di Indonesia aja sih, tapi di luar negeri juga. Cuma makanya sekarang kita lagi ngusahain untuk ngembangin lagi teknologinya untuk bisa ngebaca nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi kayak ISL, American Sign Language dan lain-lain gitu. Nah sejauh ini apa yang diikuti jalurnya untuk bisa mencapai ke sana? Kadang ada di Apple Developer Academy juga menciptakan ada conference yang juga dilakukan sama teman-teman student itu sendiri ya. Kalau aku itu kan setelah Apple Developer Academy selesai itu tim aku sempat diundang untuk ikut Apple Entrepreneur Camp. Setelah Apple Entrepreneur Camp itu kita masih dapat support selama 1 tahun. Jadi sekarang masih ada nih. Nah selama 1 tahun itu kita biasanya ditanyain mau bikin apa, mau butuh pelajaran apa. Jadi kita masih bisa ikut untuk lab sessionnya ke Apple. Makanya sebentar lagi kan mau ada conference-nya Apple tuh tahunan yang Worldwide Developer Conference. Nah itu tim Apple udah nanyain aku, nanti kalau misalnya udah ikut itu dilisin mau ikut apa aja, sesi apa aja. Gitu. Nah dari situ apakah memang itu salah satu caranya bahwa Hiro Apps ini bisa dikenal oleh dunia gitu ya? Salah satunya itu. Itu. Karena kan tadi punya cita-cita bahwa bagaimana supaya ini juga tidak hanya digunakan Indonesia, tetapi juga digunakan oleh masyarakat dunia gitu ya. Dengan berbagai macam kegiatan, salah satunya adalah itu ya. Yang kedua juga komunitas sih Kak, komunitas teman tuli juga kan kita sering sebelum pandemi masih suka ketemu mereka, kami suka ikut kayak acara apa ya namanya? Acara waktu itu kalau nggak salah Yura Yunita pernah ngadain ruang kolaborasi. Nah itu untuk teman-teman disabilitas. Nah kami waktu itu buka booth di situ. Gitu. Nah terus ada banyak teman-teman disabilitas juga nyobain aplikasinya. Nah dari situ sih. Apa sih yang ditemukan dengan Aisyah melakukan seperti itu? Apa yang mungkin di jiwanya Aisyah tuh, wah ternyata saya benar-benar suka dengan dunia ini atau enggak gini, terpanggil nih jiwa saya untuk bisa membantu orang lain gitu ya. Dalam hal ini apa yang dilakukan sama Aisyah sekarang sih gitu? Apa yang aku lakukan? Apakah terpanggil? Kenapa terpanggil untuk bisa melakukan hal itu? Gitu? Mungkin karena the idea of aplikasi aku bisa bermanfaat untuk mereka dan beneran dipakai sama mereka. Nah itu sih yang motivasi aku untuk bikin ini lebih baik lagi gitu. Artinya empati yang ada di dalam Aisyah ini justru memang menjadi bagian dalam kehidupan Aisyah. We're not talking about the money only ya. No, karena sebenarnya kalau misalnya bikin aplikasi kayak gini juga susah untuk diuangin sih. Ya kan ada orang yang memang karena punya jiwa empatinya, jiwa sosialnya tinggi, ya apa namanya, bicara tentang nilai rupiah itu kesekian gitu lah. Yang paling penting adalah bagaimana memberikan kontribusi dengan apa yang dilakukan oleh diri dia sendiri yang bisa bermanfaat buat orang banyak, dan itu nilainya lebih besar, tidak hanya sekedar nilai rupiah yang ada gitu. Betul. Karena apa ya, rasanya tuh puas gitu loh Kak kalau kita bisa ngebantuin orang. Forget the money lah. Gitu ya. Oke, ini akan terus dikembangkan untuk saat ini, atau mungkin ada masalah lain yang mungkin juga akan banyak sih. Karena kan tim aku sekarang semuanya pada kerja full time. Jadi aplikasi ini tuh jadi semacam side project kita sih. Tapi tetap jalan. Maksudnya setiap minggu tuh masih tetap regroup untuk diskusi apa yang harus diganti, apa yang harus dikembangin lagi kayak gitu. Jadi sejauh ini apa yang akan dikembangkan, terutama untuk yang di Hiro Apps itu sendiri, apa sih, gini, pertanyaannya adalah bagaimana supaya hero-nya ini bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih besar lagi? Apa yang akan dilakukan sama Aisyah dan tim nih gitu? Apa ya, kalau so far aku kepikirannya cuma itu sih, kayak pertama ngembangin dulu untuk lebih baik lagi, ningkatin akurasinya juga. Terus setelah itu kita balik lagi ke komunitas sih, karena komunitas tuh
powernya juga lumayan kuat banget. Jadi punya target nggak sih Hero Apps ini bisa digunakan oleh berapa ribu atau mungkin so far tuh udah ada 1.200 yang 1.200 kalau berdasarkan data dari App Store ya. Wow. Cuma itu itu nggak cuma Indonesia sih. Tapi berapa yang mengakses berapa negara? Kalau demografik itu tuh mereka ada beberapa negara. Cuma kan karena untuk saat ini cuma bisa bahasa Indonesia. Jadi yang pakai cuma kayak orang Indonesia aja gitu. Oke. Cuma sekarang kita sebenarnya udah ada versi bahasa Inggrisnya. Jadi nanti tinggal di-upload lagi sih untuk versi bahasa Inggrisnya. Oke. Kalau dilihat dari tipikal dari Aisyah ini orangnya pantang menyerah atau menjadi orang yang mungkin akan melakukan atau tertantang dengan hal-hal yang baru? Aku kadang jawab jujur ya. Aku kadang gampang nyerah juga. Oke. Tapi setelah itu entah beberapa jam atau beberapa hari kemudian tuh kepikiran lagi untuk ngelakuin itu lagi. Jadi termotivasi lagi untuk ngelanjutin dari. Siapa yang memotivasi kamu? Diri sendiri. Diri sendiri. Iya. Jadi apa ya yang harus dilakukan oleh kita sebagai anak muda gitu ya, ketika motivasi itu turun gitu ya, untuk comeback lagi, untuk bisa mendapatkan motivasi yang lebih besar lagi? Ingat ketujuan awalnya sih. Karena ini contoh aja ya. Aku tuh orangnya paling males ngobrol sama orang. Bukan males sih, karena aku orangnya takut aja. Aku takut ngobrol sama orang, takut public speaking gitu. Tapi kayak beberapa tahun ini tuh aku kayak nge-push diri aku sendiri gitu. Tadinya aku nggak kayak contoh di Apple Developer Academy ini. Kan biasa ada app review, kita harus presentasi tentang aplikasi kita kan. Aku tuh kalau misalnya lagi presentasi aku nggak mau. Di bulan pertama aku nggak mau ikutan presentasi. Tapi di bulan kedua aku mikir, ngapain di sini kalau misalnya nggak mau ngapa-ngapain kan. Terus ya udah akhirnya coba untuk presentasi. Ya udah habis itu jadi setiap app review aku yang selalu presentasi gitu. Oke. Ya kembali lagi bicara tentang tadi kan, apa yang dibuat oleh Aisyah itu berawal dari sebuah masalah ya. Tentunya masalah itu pasti banyak banget gitu ya. Akhirnya ketemu satu masalah itu, solusi dan lain sebagainya. Nah kalau dilihat dari apps yang dihasilkan, itu bicara tentang bagaimana kita bisa mengempower orang lain supaya orang lain itu bisa mendapatkan sesuatu yang bisa bermanfaat buat diri dianya sendiri gitu ya. Dan juga dari dirinya kita juga bisa mengcopy lagi hal-hal yang kaitannya dengan dengan inovasi-inovasi yang kita ciptakan. Bicara tentang empowering ya, bicara tentang pemberdayaan lingkungan sekitar segala macam gitu ya. Apa sih yang mungkin menurut Aisyah, apa yang harus dilakukan kita ketika kita apakah harus selalu dalam hal membudayakan bahwa empowering itu penting, atau ya hanya sekedar membantu aja gitu? Bagaimana menurut Aisyah tentang empowering yang saat ini juga pemerintah juga terus coba menggalakkan hal itu, dan di BINUS pun juga punya semangat yang sama untuk bagaimana kita bisa empowering society itu sendiri sih gitu. Kalau kalau dari ceritaku ya, kalau empower itu tuh aku kadang cuma bisa kayak misalnya aku bisa sharing pengalaman aku. Awalnya aku gimana, sekarang aku gimana. Awalnya aku gimana, terus aku ngelakuin apa, dan sekarang aku gimana. Kadang itu bisa memotivasi orang, tapi kadang tergantung orangnya juga sih. Kadang kan orang-orang gitu. Tapi ya so far gitu sih, tapi dilihat dari sisi baiknya aja untuk empower orang. Karena ya kadang gak semua yang kita lakuin juga terlihat baik di mata orang gitu. Jadi ya tergantung orang lain juga. At least kita udah ngelakuin yang terbaik aja sih. That's the empowering yang kamu lakukan. Okay. Termasuk juga salah satunya apps kamu itu muatan empoweringnya harusnya kuat ya, karena kan membantu orang-orang. Kalau dari apps aku juga sebenarnya ada beberapa temen lain juga nanyain tentang apps itu, karena mereka juga mau membuat aplikasi semacam itu. Terus aku biasanya nge-share insight dari research yang pernah aku lakuin sih. Gitu. Terus dari mereka jadi makin kepengen untuk ngebikin apps kayak gitu. Terus ya udah. Oke. Orang lain melihat apps kamu seperti apa sih? Di luar dari pengguna ya. Pengguna dalam hal ini kan target kamu adalah
teman tuli kan. Teman tuli ya jelas dia pasti mendapatkan sesuatu yang yang luar biasa lah dari hal ini gitu ya. Nah, dari orang yang sekitar kamu tadi kan ada teman kamu yang pengen bikin juga atau ada orang lain, bahkan mungkin dari teman-teman di Apple Developer Academy juga yang di BINUS juga melihat bahwa ini sesuatu apps yang ini luar biasa banget gitu. Iya, kalau teman-teman dari akademi juga ngeliatnya ini juga useful banget untuk kita sama untuk kayak teman tuli. Bahkan mereka kalau waktu itu kan kita aplikasinya untuk bisa ngedeteksi bahasa isyarat. Mereka juga ngebantuin untuk bikin modelnya. Oh gitu. Jadi untuk bisa bahasa isyarat kan kita nge-training model. Benar. Harus berapa ratus sekian model kan. Tuh teman-teman akademi pada bantu. Mereka foto-fotoin kayak contoh misalnya bikin alfabet A, mereka foto satu-satu gitu. Oh gitu. Iya, jadi ya ada teman-teman yang ikutan untuk ngebantu juga sih. Nah, gitu. Menarik sebenarnya dari kalau lihat dari latar belakangnya Aisyah gitu ya. Aisyah bukan orang IT kan? Bukan. Kalau saya lihat jurusan apa? Bisnis manajemen. Bisnis manajemen ya. Kenapa tertarik? Kalau lihat dari akademi ini kan muatannya kebanyakan IT, orang-orang IT. Iya. Ya? Emang bisa? Bisa sedikit. Harus bikin kalkulator bisa lah. Oh gitu ya. Enggak, apa yang akhirnya terpikir bahwa dan ikut dalam akademi ini kan juga harus ada seleksi gitu ya, yang harus diikuti gitu ya. Nah, ya saya sih kebayangnya banyak kan orang IT-nya gitu ya. Temen Aisyah ini menarik kok bukan dari orang IT tapi apa yang akhirnya yang bikin pengen. Oke. Jadi aku emang tertarik sama dunia teknologi kan. Apalagi kalau misal zaman aku lagi. Kayaknya aku ngeliat teman-teman di computer science tuh perempuannya dikit banget. Terus aku bingung kenapa perempuan cuma dikit. Terus aku sebenarnya waktu kuliah tuh sempat ikut programnya, aku lupa programnya HIMTI atau programnya BNCC. Mereka ngadain kayak short course untuk coding, cuma waktu itu non iOS. Tapi aku give up tengah jalan sih. Oh gitu. Nah, karena bener-bener kayak clueless banget, aku nggak paham karena bahasanya susah kan, bahasa mereka itu kalau misalnya dibandingin dengan apa yang digunakan sama Apple. Apple tuh bahasa pemrograman lebih mudah dipahami karena udah mulai mendekati bahasa manusia kan. Terus aku give up waktu itu. Nah, pas setelah 3+1 aku 3+1 bukan di akademi, tapi aku di perusahaan lain kan. Terus aku ngeliat teman-teman aku yang udah masuk akademi tuh kok kayak seru sih. Terus ya udah, karena aku emang tertarik sama coding, akhirnya aku coba apply di akademi. Belajar codingnya dari mana? Mentor. Jadi di akademi di luar dari akademi atau di dalam akademi. Loh, jadi kenapa Aisyah jadi bisa gabung dalam akademi? Kan harusnya ada sedikit ilmu. Iya, jadi kalau akademi itu emang banyak expertise-nya gitu. Cuma emang paling banyak dari tech. Cuma tuh nggak semuanya orang tech. Jadi ada namanya domain expert. Tapi waktu itu percaya diri aja pede bisa. Iya, pede aja. Pernah nanya nggak? Kenapa akhirnya saya bisa masuk? Nggak pernah. Nggak pernah nanya. Cuma ya pede aja sih waktu itu. Tapi dalam hal perjalanannya gitu ya. Akhirnya Aisyah menemukan ternyata dunia ini nggak selamanya orang IT semua kok gitu. Iya, betul. Jadi karena justru malah karena ada beberapa yang domain expert tuh yang non IT, non desain itu justru malah yang menambahkan ide ke timnya itu. Apa yang dipelajarin sama Aisyah di dalam bicara konteks bahwa nanti ujung-ujungnya bahwa hidup ini nggak serta-merta harus satu fokus dengan bidang tertentu gitu. Justru kita berkolaborasi untuk nyiptain sesuatu, untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada. Apa yang dipelajarin tadi maksudnya? Artinya Aisyah mendapatkan suatu pelajaran bahwa ketika kita berkolaborasi dengan berbagai macam bidang, itu akan menemukan satu solusi. Apa yang dirasakan dan didapatkan di dalam selama Aisyah ikutin? Justru malah kadang karena diverse background itu macam-macam kan, ada dari pertanian, ada IT, ada desain, ada yang dari kedokteran juga. Justru malah kita tuh makin banyak pemahamannya, terus jadi perspektifnya tuh makin banyak juga kan. Jadi kalau misalnya kita mau ngatasin masalah sesuatu juga solusinya juga bisa bermacam-macam juga. Jadi kita bisa milih mana yang terbaik di antara itu semua. Dari hasil pendidikan itu selama akhirnya di dunia terjun sekarang ini ke dunia masyarakat gitu ya, ke lingkungan masyarakat gitu ya. Apakah hal itu juga menjadi salah satu pegangan bahwa segala sesuatunya tuh nggak bisa sendirian? Iya gitu betul. Benar aku gitu. Karena
Kayak dari SD, SMP, SMA tuh masih kecil banget kan ruang lingkupnya kita, maksudnya pertemanan kita masih kecil. Kalau kuliah makin besar. Sekarang udah mulai kerja makin besar lagi. Jadi perspektifnya juga makin kebuka sih. Kalau kita tuh sebenarnya nggak cuma sendiri aja, maksudnya ada orang lain dengan background yang berbeda, dengan apapun semuanya tuh berbeda semua. Jadi kita harus bisa menerima itu juga. Gitu. Oke. Aisyah percaya nggak sih percaya begini, bahwa sebuah pendidikan itu bukannya sekedar dia ahli dalam satu topik tertentu gitu atau subjek tertentu, bahwa pendidikan itu juga pada akhirnya merubah pola pikir kita, cara pandang kita, mungkin cara kita menangani atau cara kita bekerja. Percaya itu? Percaya. Kalau aku tahu yang namanya T-shape profesional. Jadi kita tuh nggak cuma ahli dalam satu hal aja, tapi kita bisa ahli dalam beberapa hal. Gitu. Kalau contohnya, ini aku pakai Apple Developer Academy karena ini paling deket sama aku ya. Contohnya kayak misalnya IT, misal background kita cuma teknologi nih. Teknologi kita ada, tapi kalau misalnya kita nggak dibarengin sama desain sama keahlian yang lainnya, ya kita cuma bisa coding aja. Tapi kalau misalnya kita ada design skills, kita ada keahlian yang lain, kita bisa bikin satu app kayak gitu. Oke. Dan itu powerful. Yes. Ketimbang kerja sendiri-sendirian. Betul. Nggak ada istilahnya bahwa istilahnya superhero, bukan super team. Superhero nggak? Nggak ada. Adanya apa? Super team. Super team. Avengers. Avengers ya. Ya itu menarik ya. Artinya kan termasuk juga pola pikir ya. Pola pikir lalu cara pandang gitu ya untuk melihat permasalahan itu. Bukan karena saya orang IT atau seorang non IT, ya udah solusinya pasti IT, enggak juga itu kan. Tapi dilihat dari permasalahan yang ada. Iya. Gitu ya. Betul. Dan itu terpolakan. Terlatih sih. Terlatih ya. Yes. Wow. Ini menarik ya karena bahwa sejago-jagonya orang di bidang tertentu itu bukan menjadi jaminan bahwa dia bisa menyelesaikan hidup. Yes. Atau bisa menyelesaikan apa yang terjadi di lingkungan sekitar ya. Mungkin dia berhasil, cuma yang nggak se-powerful kalau misalnya kita berangkat bersama-sama gitu sama tim. Oh. Gitu. Oke. Ada mimpi yang mungkin belum tercapai atau mungkin ingin dicapai dari seorang Aisyah Widya Nur? Mimpi, kalau untuk sekarang aku fokusnya pertama sih app ya, kayak kepikiran cuma app doang itu untuk bisa ngejalanin itu sampai bener-bener bisa ngedapetin bahasa isyarat yang akurat. Jadi beneran bisa dipakai sama teman tuli. Gitu. Untuk sekarang itu sih. Ada mimpi bahwa tidak hanya sekedar memperbaiki, tapi suatu saat akan memberikan satu kontribusi yang besar buat bangsa ini. Ada sebetulnya. Ada. Apa? Apa ya? Aku jadi bingung ditanyain ini. Kayaknya untuk membuat ini sih, kayak aku karena kepikiran karena pengen bener-bener ngebantu teman-teman disabilitas, karena sekarang kan masih belum terlalu ramah sama disabilitas. Betul. Jadi mungkin negara ini bisa lebih untuk ramah disabilitas sama nggak diskriminasi ke orang. Artinya gini, dengan kamu punya mimpi besar, bagaimana ingin membantu disabilitas seluruh Indonesia supaya bisa bisa berkomunikasi, bisa maju, bahwa disabilitas juga tidak terganggu. Mereka pasti punya mimpi besar juga kan, ingin melakukan sesuatu dan tidak terbatas dengan kondisi yang ada gitu kan. Nah mungkin itu yang harusnya bisa lebih besar lagi gitu. Nah kalau memang Aisyah punya mimpi ke sana, berarti kan ini sesuatu yang saya pikir nggak main-main juga dong. Iya. Iya nggak? Cuma aku ngerasa kayak sekarang aku belum punya power. Loh, gitu. Namanya juga mimpi kan? Iya sih, betul. Aisyah nggak berani bermimpi ya? Aku berani bermimpi, cuma kadang ya itu aku kadang emang orangnya nggak pedean. Jadi ya kalau misalnya untuk sekarang untuk mimpi aku pengennya kayak ngajakin teman-teman yang aware sama lingkungan, sama orang, maksudnya yang kayak teman-teman disabilitas atau apa, untuk bisa ngebantu mereka juga sih. Oke. Dan itu sejauh ini anak muda harus seperti itu ya sekarang ini. Anak muda emang sekarang nggak ada pedulinya sekarang? Nggak ada yang peduli emang sekarang? Sekarang banyak yang aware, tapi banyak juga yang nggak peduli. Oh gitu ya. Iya. Tapi harusnya ya. Kalau dilihat dari anak-anak muda kan di Indonesia itu kan cukup besar gitu, sangat besar gitu ya. Justru pergerakan itu juga harusnya dari anak muda gitu. Bagaimana mengajak anak muda untuk bisa
ayo gitu loh, kita bareng-bareng yuk, kita melakukan sesuatu buat bangsa ini. Apapun yang kita lakukan sebenarnya itu bisa bermanfaat gitu ya. Bicara tentang empowering, bagaimana kita bisa empowering the nations gitu ya, empowering the society untuk bisa kita lakukan supaya bangsa ini juga maju seperti bangsa-bangsa yang lainnya gitu ya. Nah, bagaimana Aisyah mengajak anak-anak muda Indonesia ini supaya yuk kita bareng-bareng yuk gitu loh untuk hal itu. Apakah kalau untuk sekarang aku biasa sama tim aku juga kadang kayak ikut-ikut acara komunitas atau apa untuk kadang kita juga ngajakin mereka untuk coba ini yuk, coba ini kayak gitu sih. Karena kan kita satu tim juga butuh teman-teman yang lain untuk bisa empower supaya bisa memberikan impact ke satu Indonesia ini kan. Iya, iya. Ya itu yang pada akhirnya coba bahwa ya kalau hanya sekedar Aisyah dengan 7 orang timnya gitu ya atau teman-temannya gitu kan, apakah mampu untuk bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih besar lagi, atau enggak bagaimana supaya kontribusinya atau apa yang dilakukan ini bisa terasa tidak hanya sekedar di lingkungan kecil orang yang tunanetra itu sendiri gitu ya, atau dengan teman tuli misalnya gitu ya. Tapi kan banyak hal, kita kebayang 250-an lebih juta masyarakat Indonesia gitu ya. Sekian persennya juga mungkin juga ada kondisi yang tidak beruntung seperti halnya kita ini gitu ya. Nah, tentunya kan ini menjadi satu misi yang yang sulit, tetapi kan juga menjadi tantangan tersendiri. Iya. Makanya dari awal pas kita awal 2020 deh kalau nggak salah itu, kita tuh ngedatengin beberapa komunitas, Kak. Oke. Nah, terus di situ tuh kita ya pertama kita juga kenalin app kita, habis kita juga ngajarin mereka tentang teman tuli juga. Dan kita nggak cuma datang ke satu acara aja, kita ngedatengin beberapa acara juga waktu itu. Gitu. Ya itu yang mungkin perlu didorong terus kali ya untuk bisa ngarah sana gitu ya. Punya cita-cita? Cita-cita punya. Kalau cita-cita sama mimpi sama gak sih? Hampir sama. Hah? Hampir sama. Tuh, tadi mimpi katanya nggak punya, bingung mimpi apa. Kalau cita-cita punya gimana sih? Jadi bedanya karena apa nih cita-cita cita-citanya mimpi? bukan buat negara lagi. Kalau misalnya mimpi untuk empower komunitas atau apa untuk negara ini kan. Cita-citanya enggak sebenarnya cita-cita waktu kecil sih. Cita-cita jadi apa? Astronot. Serius? Astronot? Mau sampai kapan Hero Apps bisa terus berkembang? Ada target? Seterusnya sih. Seterusnya. Apa yang akan dilakukan? Bekerja sama dengan pihak ketiga kah atau? Rencananya ya kayak misal pemerintahan gitu, kerja sama-sama itu. Karena kan sekarang pemerintah kalau nggak salah ada peraturan harus bisa menerima teman-teman disabilitas ya. Karena kami juga pernah ngobrol interview sama ada seorang teman tuli yang kerja di kementerian juga. Terus ya pertama itu kerja sama kementerian, mungkin sama perusahaan-perusahaan lain juga sih. Oke. Jadi dengan harapan bahwa Hero Apps ini juga bisa bekerja sama dengan pemerintah gitu ya, untuk salah satu untuk pengembangan dari Hero Apps sendiri. Lalu yang kedua bagaimana Hero Apps ini juga digunakan gitu ya di lingkungan pemerintah gitu ya, terutama untuk yang disabilitas itu sendiri gitu ya. Dan ya dengan harapan dukungan pemerintah harusnya bisa lebih besar lagi ya, bahkan ke kan seluruh pemerintah juga kan lebih punya power kan. Lebih punya power. Iya. Saya doain deh Aisyah. Makasih loh. Tetap semangat loh. Saya yakin bahwa mungkin ya, saya berharap juga apa yang kita obrolin ini juga banyak orang yang mendengar. Dan mudah-mudahan efek dari kita ngobrol ini itu ada yang mendengar dan ada yang menindaklanjuti. Amin. Ya enggak? Yeah. Kalau ini udah besar, apa yang akan dilakukan sama Aisyah dan tim? Banyak yang mendownload kan akhirnya misalnya, atau banyak yang menggunakan, berarti kan ini sesuatu yang besar. Apakah memang akan fokus di sini atau mungkin ada sesuatu yang mungkin dari obrolan bertuju itu kalau udah besar kita mau ngapain ya gitu ya, atau kita apain ya gitu ya. Sebenarnya kita belum ngomongin tentang itu sih. Belum ngomongin tentang itu ya. Jadi tujuan kita sebenarnya cuma buat membuat app ini jalan sih so far. Karena kan agak sulit, jujur agak sulit bikin app ini karena ya pertama bahasa isyarat nggak cuma Bisindo aja. Oh, tantangannya tuh karena bahasa isyarat ya. Bahasa isyarat dan teknologinya juga Kak.
Jadi waktu tahun lalu pas kita buat itu tuh teknologi masih terbatas. Teknologi udah ada tapi kayak masih jarang banget orang yang bikin kayak gitu kan, tentang pakai machine learning. Makanya terus kita researchnya juga lama banget. Jadi selama 3 bulan kita 2 bulannya research, 1 bulannya kita bikin bikin aplikasi gitu. Tapi iya sih. Cuman ya mungkin nanti ya saya berharap bahwa Hero Apps ini juga akan besar gitu ya. Ya besar dalam arti bagaimana ini bisa digunakan oleh orang banyak gitu ya, terutama yang disabilitas, dan tidak hanya disabilitas yang tidak hanya di Indonesia kan, juga di luar Indonesia. Saya pikir ini menjadi satu hal yang menarik gitu ya untuk hal itu. Ya menarik sih, latar belakang tidak di IT tapi punya semangat ingin melakukan sesuatu, lalu punya mimpi bagaimana juga bisa memberikan kontribusi buat orang banyak. Mungkin dari sisi empatinya yang akhirnya apps ini bisa jadi. Dan tadi Aisyah bilang bahwa tidak ada superhero tapi super team, karena segala sesuatunya pasti lebih baik dan juga lebih powerful mungkin ya. Pengen dong suatu saat saya mau nyoba Hero Apps-nya. Aku ada sih di HP. Ada. Ih keren, perempuan di sini bikin aplikasi yang bikat Apple, luar biasa. Ini beritanya di mana-mana lah. Bangga nggak sih? Karena tim sih, jadi. Lu sendiri bangga nggak dengan bangga apa yang sih. lo akan lakuin? Bangga. Dan lu merasa bahwa lu menjadi anak Indonesia, anak muda Indonesia yang memberikan kontribusi buat bangsa ini. Ya walaupun masih kecil tapi ya hopefully bisa menjadi. Kan berawal dari kecil dulu, nggak akan mungkin orang berawal dari besar, ya nggak? Betul. Gila, keren. Itu Detik loh yang beritain, bukan main-main loh. Iya, Detik ini dia juga kadang datang ke pas graduationnya Apple. Iya, sesuatu yang mungkin kalau nggak menarik dan tidak punya sesuatu nilai yang buat diberitakan dari publik, dia nggak akan mungkin nulis kan. Betul. Gitu. Dan jangan sampai berhenti lah ya. Iya. Ini juga kadang orang mungkin karena kami kerja full time semua makanya full time, makanya orang kayaknya ngira kalau kita berhenti gitu, tapi sebenarnya enggak, kita masih sering diskusi, cuma emang agak slow aja progresnya. Ya makanya saya yakin perlu ke depan ya, ada hal-hal yang mungkin dipikirkan apakah ini akan sejauh mana, atau mungkin diturunkan. Bisa nggak sih diturunkan? Turunkan maksudnya? Artinya ada dialihkan gitu. Ya artinya kan teman-teman sebagai founder lah, pemikir gitu kan, tapi secara teknikal kan bisa diturun. Kalau secara teknikal iya sih Kak. Maksudnya bukan diturunin, mungkin ada kita bakal nambah regenerasi gitu ya istilahnya, menambah tim gitu ya, bisa full tim mungkin juga. Tadi kan adiknya di CS kan, mungkin aja bisa dilibatkan dalam pembuatan tim kedua, tim pengembang berikutnya gitu ya, bisa kan? Bisa sih kalau misalnya secara teknikal ya. Iya. Dari teknikal. Ya secara pemikir kan ada Aisyah dan tim gitu sebagai thinker untuk hal itu, bisa kan? Nah harapan pasti ada ya. Dengan adanya ini juga, media menulis ini juga dengan harapan bahwa ini menjadi satu angin segar kali ya di saat-saat ini. Tahun berapa sih? Apa maksudnya? Ini pas pandemi ya? Berita ini atau? Berita ini pas pandemi ya, Be? Berita ini baru sih. Baru ya? Kalau kamu tahun berapa ini? Buat app-nya? Sebelum pandemi ya? Desember 2019, 2020 awal. Oh, sebelum pandemi berarti ya? Iya, ya mungkin setelah ini kan ada optimisme baru anak-anak muda yang selalu menciptakan hal-hal seperti ini. Ya siapa lagi dan di mana lagi kan? Iya. Ini juga awalnya karena kita pengen bikin app ini juga karena nggak ada. Kalau misalnya app untuk teman tunarungu, teman tunanetra, itu udah lumayan banyak sih. Lumayan banyak app untuk yang bantu mereka, tapi untuk teman tuli itu masih jarang banget. Tunggu. Bedanya apa sih teman tuli sama teman tuli itu? Jadi tunarungu itu adalah orang tuli. Nah, cuma kita setelah riset nih, kita menemukan kalau mereka itu lebih suka dipanggilnya
tuli instead of tunarunggu. Katanya kalau misalnya kita kan ngerasa kita lebih sopan tunarunggu kan. Iya. Ternyata mereka lebih suka dipanggil teman tuli. Oh, teman tuli. Teman tuli. Oh, gitu. Iya. Ya, mungkin karena tuli identik dengan agak kurang halus lah gitu ya bahasanya halus, gitu ya. Tapi sebenarnya mereka lebih nyaman dengan teman tulinya ya. Iya. Daripada tunanetra. Teman netra itu tunanetra. Tunanetra itu kan yang penglihatan ya. Kalau ini tunarungu. Tunarungu. Ya, tunarungu. Oke. Ya. Ini yang kita sempat liput juga kan? Kenapa? Kita sering liput juga loh acara ini. Datang liput bikin program, bikin video-videoan. Ini 2020 Januari 2020. Oh, kakak pernah ke Apple Developer Academy atau? Nah, yang launching Apple Developer Academy siapa? Oh, itu 2018 berarti dong. Iya, 2018 berarti. Iya, yang nemuin tanah buat Apple Developer Academy siapa? Siapa coba? Oh iya. Oh ya, enggak. Enggak kan kita di launching Binus bikin kerja sama apa waktu itu kerja sama Apple bikin Apple Developer Academy dan kita kan orang-orang brandingnya semua nih bikin iklan publikasi di media dan lain sebagainya dan mengangkat sosok-sosok anak muda yang luar biasa. Gila. Nggak kepikir sebelumnya kenapa melakukan hal seperti ini atau membuat seperti ini. Sebelumnya apa sih yang Aisyah lakuin dalam kehidupan? Kuliah aja, kuliah pulang. Organisasi apa? Ikut hima dulu. Iya, kayaknya pernah. Ini yang bikin kita jangan-jangan ya? Bukan, beda ya? Ini sendiri nih videonya. Iya, kita nggak boleh bikin ya. Iya, nggak kita bikin branding. Bagaimana memperkenalkan Apple Developer Academy at Binus ini sebagai yang pertama kan di Indonesia kan. Di Asia pertama. Betul, di Asia pertama justru kan gitu. Mau Binus lagi. Binus gitu. Makanya saya anak muda yang seperti ini yang perlu saya angkat gitu. Kalau cuma kuliah pulang. Nggak, sebenarnya ikut himna udah gitu aja gitu. Maksudnya kalo ada sesuatu yang besar juga dilakukan nggak? Kuliah nggak ada. Serius nggak ada. Pulang. Kuliah organisasi pulang. Organisasi pulang. Jadi mahasiswa apa istilahnya? Kuliah meeting pulang ya. Siapa yang ngomong ya waktu itu ya? Apa ya? Siapa ya waktu itu yang ngomong ya? Kuliah meeting pulang. Kuliah kalau orang anak UKM, kupu-kupu ya? Kuliah kalau kupu-kupu kuliah pulang. Tapi kalau meeting kura-kura. Kura-kura apa? Kuliah rapat. Iya. Itu yang kedua, kuliah kura-kura. Tapi dengan adanya Apple Developer jadi terkenal loh. Karena bikin app-nya ini. Luar biasa. Iya. Nggak nyangka nggak? Enggak. Karena aku tuh emang bisa kayak gini aja aku kalau misalnya dulu ya akuin dulu asik. Akuin dulu kayak nggak mau ikutan kayak gini Kak. Aku malu banget orangnya. Oh ya? Dan kayak nggak suka. Justru dengan ikut ini membangkitkan lebih semangat pede. Tadi lebih pede. Jadi ada secara psikis, tidak hanya secara teknologi, secara pemikiran, tapi psikis juga mempengaruhi ya. Yang tadinya tidak pede jadi pede. Wah, luar biasa berarti ya. Termasuk akademi ini ya. Termasuk kayak yang tadi aku bilang ke aku sebelumnya kan kayak kurang nyaman kalau bisa interaksi sama orang lain, interaksi depan orang banyak kurang nyaman. Cuma selama di akademi ini aku kayak nge-push diri aku sendiri gitu. Mungkin karena lingkungannya juga yang ngedukung kok, makanya aku jadi lebih pede. Pertanyaan terakhir saya, orang tua kamu bangga sama kamu? Bangga banget. Mereka emang sering banget. Maksudnya ada orang tua yang malu kan kalau ngomong ke anaknya mereka bangga. Mereka sering banget bilang kalau mereka bangga. Oh ya? Iya. Apa yang membanggakan dari diri kamu? Mungkin karena apa gara-gara ikut ini? Enggak. Salah satunya itu. Selain orang tua pasti membanggakan anaknya ya. Mana ada orang tua yang tidak membanggakan anaknya. Tapi apa yang akhirnya anak saya ini ada momentum nggak yang ini benar-benar anak saya ini luar biasa nih. Sejauh ini karena app ini. Maksudnya mereka sering bilang kalau mereka tuh bangga. Oke. Maksudnya dari pas selama kuliah juga sering, cuma mereka bilang kalau mereka bangga banget setelah ada app ini karena aku bikin aplikasi yang benar-benar ngebantu orang lain. Itu yang akhirnya. Iya. Wah, anak saya ini mulia sekali ya, gitu ya. Bener kan? Enggak. Mulia.
bukan karena mulianya sih, lebih karena ngebantu orangnya. Dan waktu itu ya itu tugas mulia ya? Pekerjaan mulia ya, membantu teman tuli yang akhirnya dia sangat terbantu kan itu kan. Benar ya? Dan juga karena aplikasi ini juga kepilih jadi untuk presentasi depan Pak Menteri, Pak Bambang. Oh iya, sempat tadi? Sempat waktu tahun awal 2020. Oh iya? Dalam hal apa waktu itu? Maksudnya momentum apa waktu itu? Graduation Academy kan ada 5 aplikasi yang untuk showcase di depan government. Iya, yang di sana kan, di ruang apa namanya tuh? Auditorium kan? Iya, saya nonton kok. Oh iya? Iya dong, ini semua nonton di sini. Iya, cuma saya kok enggak ya, ada Aisyah ya. Emang kakak datang yang 2020 kak? Datang setiap tahun tuh pasti kita diundang datang. Dan memang kita ditugasi untuk membangun hype-nya, ngundang media-media dan lain sebagainya. Cuma nggak tahu beberapa media belakangan menulis tentang Aisyah. Berarti kan ada satu yang menarik dari Aisyah. Kenapa nggak yang lainnya gitu? Apa sih yang memikat orang lain bahwa ternyata Aisyah yang menjadi pemikat? Itu aku juga nggak tahu sih sebenarnya. Jadi itu setelah apa karena perempuannya, peran perempuan saat ini lagi disorot sehingga menjadi satu hal yang menarik dan menjadi percontohan mungkin ya. Mungkin karena itu juga, karena juga sekarang kan tadi aku udah bilang kayak setelah akademi aku ikut Apple Entrepreneur Camp. Nah, Apple Entrepreneur Camp itu dia program dari Apple khusus untuk female lead organization. Jadi kalau misalnya di tim kita ada perempuan yang nge-lead dan perempuan yang jadi teknik coders maksudnya, itu kita bisa partisipasi di program itu. Nah, tim aku kepilih. Oke. Dan yang lead female-nya? Yang lead kebetulan aku. Coba buka lagi deh. Penasaran tadi. Keren loh, perempuan Indonesia itu penting loh. Karena mungkin dari sisi apa yang diangkat tadi itu adalah pemberitaan tadi adalah perempuan Indonesianya, anak muda yang harusnya menjadi percontohan buat anak-anak muda, terutama perempuan di Indonesia ya. Yang berita tadi coba. Kalau itu kan menjadi menarik. Kalau misalnya kakak ngelihat ini kan artikel yang tadi itu pertamanya dari Apple Newsroom. Itu artikelnya cuma ada 3 orang di situ kan. Akademi Brazil, Italia sama Indonesia. Satunya perempuan cuma Indonesia doang. Nah, itu yang menarik. Itu yang saya pikir menarik. Artinya apa? Harusnya menjadi beban berat buat Aisyah ketika ya orang melihat bahwa ini menjadi salah satu contoh bagaimana perempuan Indonesia, perempuan muda Indonesia membuktikan tentang hal-hal yang bisa membanggakan bangsa ini gitu. Dan ini harusnya bisa memberikan dampak buat orang-orang di seluruh negara ini gitu ya, dalam hal ini di Indonesia itu sendiri. Merasa begitu nggak? Secara nggak langsung kayak merasa kayak gitu sih. Kayaknya aku melakukan sesuatu yang nggak aku sadarin, tapi makanya tadi aku bingung mimpinya apa ya. Tapi kadang secara nggak sadar juga aku melakukan itu. Gitu. Percaya nggak? Terakhir ya pertanyaan. Percaya nggak? Hidup itu nggak serta-mertanya kita atur ya. Iya. Pasti ada keberuntungan di sana. Ada momentum yang membuat kita akan jauh lebih baik. Benar nggak? Benar. Oke, let's close this podcast. Thank you banget. Aisyah, thank you ya sudah mau datang. Thank you, Kak. Mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol banyak lagi. Saya tunggu kalau nanti sudah digunakan oleh seluruh teman tuli di seluruh Indonesia, datang lagi, kita banyak ngobrol lagi. Tunggu ya, Kak. Dan jangan sampai keputus. Pasti. Ya, ini menjadi sesuatu yang saya pikir aset buat bangsa ini. Aisyah dan teman-teman untuk mewakili perempuan-perempuan Indonesia yang saya pikir sudah saatnya juga terus memberikan kontribusi buat bangsa ini. Ada interesting fact sih sebenarnya, tapi udah closing ya. Enggak, jadi sebelumnya itu kayak misalnya di akademi ini sedikit banget perempuan, ada perempuan yang tertarik sama tekan. Tapi makin kesini tuh makin banyak banget perempuan tuh yang berani. Banyak banget perempuan yang berani untuk ikut, untuk berpartisipasi ke dalam kayak misalnya untuk membuat sesuatu yang impactful untuk Indonesia, untuk komunitas, untuk orang lain gitu. Dan mungkin nggak berasa bahwa dengan saya di situ justru punya pengaruh untuk bisa secara tidak langsung mengajak perempuan-perempuan muda Indonesia untuk kesana. Secara nggak langsung ya. Banyak orang yang ngechat aku. Oh ya? Serius? Serius. Oke. Terutama perempuan? Perempuan semua. Oke. Jadi ada beberapa perempuan yang ngechat aku nggak tahu mereka siapa, tapi ada beberapa anak binus juga perempuan. Masih kuliah, cuma
tahun depan mereka triple swan. Tapi ada juga yang orang public yang non binus Apa juga. yang dia tanyakan ke? Interestingnya adalah mereka itu nggak pede. Oke. Mereka nggak pede, mereka mau mulai sesuatu tapi mereka nggak pede karena ngerasa mereka perempuan lah, mereka kenapa lah apa. Nah terus aku bilang coba aja, karena yang nggak tahu dong kalau misalnya kita nggak bakal tahu hasilnya gimana kalau kita nggak nyoba kan. Jadi aku selalu mengencourage mereka untuk nyoba aja. Oke. Gitu. Satu hal terakhir nih ya, ya. Indonesia ini belum maju lah. Apa karena orang-orang nggak pede? Bisa jadi kayaknya. Bisa jadi. Sebenarnya mereka punya potensi tapi mungkin nggak pede. Tapi aku yakin punya potensi sih. Mereka maksudnya punya kemampuan itu untuk membuat Indonesia maju. Cuma masih ragu-ragu, masih kurang pede. Dan harusnya bisa terlahir dari sosok Aisyah sebagai contoh anak muda atau perempuan Indonesia untuk bisa membangun kepedean itu. I hope ya. I hope. Nggak masalah, yang paling penting adalah kita kan bisa memberikan atau menularkan sesuatu yang mungkin masih kecil, tapi kita nggak tahu dampak akan seberapa besar. Betul. Yang kita rasakan ini nggak ada apa-apa, tapi buat orang lain kan jadi besar. Betul. Thank you banget Kak. Ya, mudah-mudahan terus semangat. Ya, stay healthy, kasih motivasi terus ke orang-orang di sekitarnya. Mudah-mudahan bisa lahir Aisyah yang berikutnya, generasi berikutnya. Jangan pernah pelit terhadap hal-hal yang mungkin Aisyah sudah dapatkan untuk ke generasi berikutnya. Karena kita juga dikasih kan ilmu-ilmu yang itu kita juga dapetin dari orang. Sekali lagi kita sukses nggak sendirian kan? Betul. Kita sukses bareng-bareng. Bareng-bareng. Thank you. Sampai ketemu lagi. Let's close this. Thank you.